Audero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas dukungan teman-teman. Sampai saat ini Hendro Channel tetap eksis memberikan info-info terbaru tentang perkembangan kabar Timnas Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang seorang kiper, yaitu dengan tanda saya memakai jersey kiper Timnas Indonesia, yaitu yang akan kita sampaikan tentang Emil Audero dan Marten Paes. Sebelum kita masuk kepada Marten Paes, kita tahu Emil Audero pernah diminta bergabung skuadnya Garuda. Namun di saat itu kita tahu bapaknya Emil Audero tidak mengizinkan. Namun akhirnya sampai saat ini Emil Audero pun tidak bergabung sama Timnas Indonesia. Namun di balik cerita itu tentu kita selalu menyaksikan perkembangan pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Contoh salah satunya Emil Audero yang bermain di Italia, sedangkan Marten Paes main di Liga Amerika. Ayo teman-teman, kita saksikan. Adalah salah satu kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Serie A. Pemain inilah yang berhasil membuat gaduh dan mampu memecah fans Garuda karena ada yang setuju jika Emil bergabung dengan Timnas. Namun di sisi lain ada yang tidak setuju karena masih sakit hati dengan ucapan bapaknya beberapa tahun yang lalu. Kini bukannya menanjak, performa dari Emil Audero malah semakin menurun. Bahkan yang terbaru dirinya mendapatkan kritikan keras dari Cesc Fabregas selaku pelatih dari Como. Mantan pemain Arsenal itu kecewa dengan penampilan Emil Audero. Lantas mengapa Fabregas bisa kecewa dan bagaimana statistik dari Emil Audero? Berikut ini adalah jawabannya. Seperti kita ketahui, Emil Audero sekarang berkarir di Italia, yaitu di klub Como. Namun di perjalanan karirnya di Como nampaknya agak kesulitan ya untuk membangkit klub yang baru masuk ke Liga 1-nya Italia, yaitu promosi ya di Liga 1. Namun hasil-hasil terakhir ini nampaknya kurang memuaskan sehingga pelatih pun merasa kecewa ya. Mungkin dari hasil-hasil pertandingan belakangan ini banyak menerima kekalahan atau kebobolan yang dijaga oleh Emil Audero. Sekarang lebih jelas kita saksikan kembali teman-teman. Ya, sempat kalah bersaing dengan Pepe Reina di awal musim. Perlahan Emil Audero mulai mendapatkan kepercayaan diri dari Cesc Fabregas. Kini kiper kelahiran Mataram tersebut resmi menyandang sebagai kiper nomor 1 Como. Sebuah beban berat yang pastinya akan dipikul oleh Emil Audero. Karena seperti yang kita tahu, Como adalah tim promosi, sehingga membuat mereka belum terbiasa bermain melawan tim-tim di Serie A. Untungnya dalam hal ini Emil Audero sudah sangat berpengalaman, karena sebelumnya dirinya pernah membela tim seperti Juventus hingga Inter Milan. Tapi pengalaman tersebut nyatanya tak berpengaruh apa-apa dalam penampilan Emil Audero. Buktinya ia gagal memberikan performa terbaik di lapangan. Bahkan bisa dikatakan performa dari Emil Audero semakin menurun. Performa itu berimbas pada performa Como di Liga Italia. Kini tim yang dimiliki orang Indonesia tersebut terdampar di posisi 15 klasmen. Dan parahnya mereka selalu gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir. Jika terus seperti ini bisa saja Como menjadi kandidat kuat untuk terdegradasi karena kalah bersaing dengan tim-tim lainnya. Penampilan buruk Emil Audero versus Lazio. Terbaru, Como harus mengakui keunggulan Lazio. Tak main-main Como menyerah dengan skor telak 1-5.
Kekalahan yang pastinya sangat memalukan karena itu terjadi di markas Como sendiri, yakni Stadio Comunale Sinigaglia. Dalam laga tersebut, gawang Emil Audero Mulyadi tampak sangat mudah dijebol oleh para pemain Lazio, termasuk Pedro, mantan bintang dari Barcelona. Dan jika kita perhatikan, seharusnya ada beberapa gol yang tidak perlu terjadi. Tapi entah mengapa, Emil Audero selalu gagal melindungi gawangnya dari kebobolan. Tentu sebuah penampilan yang sangat mengecewakan dari kiper yang bermimpi untuk membela timnas Italia tersebut. Sayang sekali ya teman-teman ya. Emil mendapatkan kritikan dari Cesc Fabregas. Sebagai pelatih Como, Fabregas pasti kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Mantan pemain Arsenal itu kemudian menyoroti lini belakang yang terkesan sangat mudah ditembus oleh para pemain Lazio. Fabregas juga berani memberikan kritik kepada Emil Audero karena menurutnya ada beberapa gol yang seharusnya tidak tercipta, terutama gol kedua dan gol ketiga. Saya sedikit kecewa dengan determinasi yang kurang pada saat duel. Dengan segala hormat, Castellanos tidak bisa memenangi duel melawan Dossena pada gol ketiga. Seharusnya itu adalah bola kiper. Ada perbedaan yang dibuat Castellano kepada Dossena, seperti halnya bagaimana Audero membaca penyelesaian Pedro, kata Fabregas dikutip dari Football Italia. Dari hasil pertandingan antara Como dan Lazio ya di kandangnya Como dengan kekalahan 1-5 ya. Ini Fabregas sebagai pelatih ya Como sangat kecewa dengan penampilan Emil Audero ya. Ada berapa gol yang terjadi seharusnya tidak gol namun itu gol. Ini membuat Fabregas merasa kecewa ya. Ini sangat mengecewakan buat tim yang baru promosi di Liga Serie A Italia. Harapannya Emil Audero ini bisa berkembang dan bisa naik, sekurang-kurangnya bisa bertahan di Serie A Italia. Tetapi Emil Audero dipakai sebagai kiper nomor 1 ternyata belum nampak hasilnya. Ayo kita saksikan kembali teman-teman. Statistik buruk Emil Audero di Liga Italia. Di musim ini, penampilan dari Emil Audero memang jauh dari kata memuaskan, di mana dari 7 pertandingan yang ia mainkan, kiper keturunan Indonesia tersebut sudah kebobolan 16 gol di Liga Italia. Dengan jumlah tersebut kini membuat Como menjadi salah satu tim dengan pertahanan terburuk di Serie A. Karena dari 10 pertandingan, Como sudah kemasukan sebanyak 21 gol. Jumlah itu menjadi yang terburuk kedua, karena ada satu tim yang sudah kebobolan sebanyak 22 gol, dan tim tersebut adalah Hellas Verona. Tentu sebuah catatan yang benar-benar harus diperhatikan oleh Fabregas. Ngeri kali ya, 21 gol masuk ke gawang Como. Berarti memang pertahanan dari klubnya Como ini kurang ya teman-teman ya. Martin Paes berbanding terbalik dengan Martin Paes. Nasib berbeda malah dialami oleh Martin Paes, kiper dari timnas Indonesia saat ini. Meski sama-sama kebobolan banyak, tapi ada satu hal yang patut dibanggakan oleh kiper berusia 26 tahun tersebut. Kebanggaan yang dimaksud adalah saat Paes berhasil meraih penghargaan Save of the Year yang baru saja diumumkan MLS beberapa hari yang lalu. Penghargaan yang semakin membuktikan jika Martin Paes adalah salah satu kiper terbaik di Liga Amerika. Mungkin banyak yang menilai jika kualitas Liga Amerika kalah jauh dengan Italia, tapi tetap saja kini semua orang sudah tahu bagaimana kualitas Martin Paes jika dibandingkan dengan Emil Audero. Ya beda ya teman-teman ya. Sedangkan Emil Audero membuat kecewa klubnya, terutama pelatihnya. Berbeda ya teman-teman ya antara Emil Audero sama Martin Paes yang di Serie A Italia yang memperkuat Como, namun penampilannya kurang bagus dan mengecewakan pelatihnya sampai-sampai Como di urutan
terendah yaitu di 15 klasemen ya. Ini membuat kekecewaan dan penampilannya sangat buruk dalam penilaian pelatihnya sendiri. Dan sebaliknya yaitu Martin Paes mendapatkan penghargaan di Liga Amerika LMS, yaitu penghargaan kiper terbaik di sana. Sekarang kita lihat kembali. Penyesalan ayah Emil dan respon dari PSSI. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Emil Audero tentu membuat ayahnya sedih, karena dengan begitu peluang Emil untuk membela timnas Italia semakin berat dan harapan satu-satunya adalah membela timnas Indonesia. Tapi tunggu dulu, jika melihat performa Emil yang seperti itu, bisa saja PSSI mikir-mikir apakah mau menaturalisasi Emil atau tidak. Lagian PSSI juga masih sakit hati karena sebelumnya Emil Audero sok jual mahal. Kiper kelahiran Mataram itu seolah mau membuat PSSI mengemis kepada dirinya. Kini situasinya malah terbalik karena karir Emil Audero yang semakin menurun dan kebetulan Indonesia sudah memiliki kiper top dalam diri Martin Paes. Ini teman-teman. Sebelumnya kita tahu kan, Emil Audero ini pernah diminta oleh timnas Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Namun di saat itu Emil Audero ini seakan-akan jual mahal, nggak mau bergabung ke Indonesia. Sampai-sampai dari pihak orang tuanya menyampaikan karena harapan di timnas Indonesia itu tidak seperti di Itali sana. Kalau bisa menjadi timnas Itali akan main di Piala Dunia. Namun dari perkembangan itu sampai saat ini Emil Audero tak pernah dipanggil oleh timnas Itali. Jadi pendapat teman-teman bagaimana tentang Emil Audero ini? Apakah masih bisa kita tarik lagi menjadi timnas Indonesia atau tidak? Ayo kita saksikan omongan dari Bapak. Kalau si Emil dia mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Enggak usah lah. Kini bagi kalian fans Garuda, setujukah jika Emil Audero bergabung dengan timnas? Jika Emil bergabung ada beberapa keuntungan. Selain pengalamannya pernah membela tim-tim besar, Emil juga tumbuh dan berkembang di Eropa. Tapi yaitu kelemahannya adalah performa Emil yang semakin menurun, belum lagi dengan usianya yang terus bertambah. Atau ada pilihan lain yang bisa dilakukan oleh Indonesia, yakni dengan memberi kesempatan kepada Cyrus Margono. Sayangnya kiper berusia 22 tahun itu tampaknya tidak masuk ke dalam kriteria Sinteyong. Jadi itulah pembahasan tentang Emil Audero yang semakin hari performanya terus menurun bersama Como di Liga Italia. Tolong komen di bawah ini. Apakah Emil Audero ini masih bisa atau masih boleh kita bawa ke skuad Garuda atau bagaimana pendapat teman-teman? Atau kita sudah cukup adanya Martin Paes atau Cyrus Margono dibawa ke timnas Indonesia? Silakan komen di bawah ini. Teman-temanku sekalian, tentu dari berita ini, berita yang dikabarkan oleh channel Hat-Trick ini, kita seharusnya tidak boleh merendahkan atau melecehkan permohonan atau permintaan dari siapapun. Ya, karena apa? Lebih baik kita diam dulu atau tidak memberi jawaban. Karena suatu saat nanti takutnya ada hal-hal yang membuat itu menjadi beban kita sendiri. Salah satunya terjadi sama Emil Audero. Sekarang Emil Audero ini memang satu-satunya dia ingin menjadi timnas Indonesia. Untuk timnas Italia sudah tertutup ya. Sudah tertutup untuk Emil Audero. Teman-temanku sekalian, dalam video ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadirannya di Hendro Channel. Mungkin sampai di sini dulu kabar hari ini.
Saya sudahi dengan wassalam.